Pelabuhan Merak, Banten. Lalu ada juga rekan kami Teresia Silalahi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Serta ada Basudia Supraja dan juru kamera Rafa Sidki di Garut, Jawa Barat. Selamat sore teman-teman. Saya ke Juan, terlebih dahulu Juan. Di Pelabuhan Merak, seperti apa situasinya hingga sore ini? Apakah sudah terjadi antrian atau bagaimana? Ya, selamat sore Said dan pemirsa. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi hingga saat ini pukul 17.37, memang volume kendaraan ini terus meningkat dibandingkan tahun lalu. Dan memang berdasarkan pantauan kami juga kendaraan yang berlabuh ataupun ingin melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni ini tampaknya setiap hari volumenya dinamis, naik turun menjelang hari puncak ataupun prediksi puncak arus mudik yakni H-3 atau 28 Maret 2025. Dan memang jika dibandingkan tahun lalu sejak H-10 hingga saat ini tercatat sudah jumlah kendaraan yang menyeberangi Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera ini ada sebanyak 60.000 unit, artinya ini meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 23%, dan juga penumpangnya hingga saat ini sudah mencapai 279.000 orang dan meningkat 34%. Ini artinya memang maksud kami Pelabuhan Merak ini menjadi salah satu dermaga bagi masyarakat yang ingin mudik ke baik itu Lampung, Medan, ataupun wilayah di Sumatera lainnya. Dan tadi pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat ada kunjungan dari Kapolri yakni Jenderal Listio Sigit, dan juga ditemani oleh Jenderal Panglima TNI, kemudian juga ada Menko PMK yakni Pak Pratikno, ada juga Menteri Kesehatan yakni Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta ada Gubernur Banten yakni Andra Soni. Mereka ini meninjau langsung bagaimana persiapan pelayanan yang disediakan di Pelabuhan Merak ini, khususnya tadi yang mereka tinjau yakni adalah dermaga eksekutif atau ekspres, dan mereka menerima juga paparan-paparan dari pihak ASDP terkait dengan pelayanan dan juga volume arus mudik. Jadi prediksi memang masih sekitar ada 170.000 kendaraan lagi hingga menuju arus puncak yang akan berlabuh nantinya akan menyeberangi dari Jawa menuju ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak ini. Dan memang atas perintah dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini meminta supaya pihak-pihak terkait melalui Kapolri menyampaikan bahwa pelayanan mudik tahun 2025 ini harus lebih baik dibandingkan tahun lalu, yakni tahun 2024. Dan memang terjadi ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan, baik itu dari Korlantas maupun juga dari ASDP untuk mengurai kemacetan ataupun juga mencegah terjadinya lonjakan pada arus mudik yang diprediksi terjadi pada H-3. Sementara itu, Said, kembali ke studio. Baik, Juan, sudah terjadi peningkatan, mulai peningkat begitu ya, penumpang tadi hampir 34% begitu ya yang meningkat. Terima kasih atas laporan Anda, Juan. Sekarang kita ke Teresia Silalahi, ada yang saat ini berada di Tanjung Priok. Tere, bagaimana situasi di Pelabuhan Tanjung Priok sore ini? Ya, baik Said dan juga pemirsa, dapat saya laporkan kepada Anda bahwa memang untuk hari ini di Pelabuhan Tanjung Priok hanya ada satu kapal saja yang nanti akan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal tersebut adalah kapal Tidar yang nanti akan datang pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan di mana untuk keberangkatan ini sebenarnya perjalanannya adalah dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju ke Tanjung Priok Jakarta. Dan terus saya sampaikan bahwa nanti untuk keberangkatan dari Tanjung Priok ini akan menuju ke Riau yang nanti jadwalnya sekiranya akan ada pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk penumpang hari ini, saya dan juga pemirsa ada sebanyak 365 penumpang. Dan kalau bisa saya jelaskan kepada Anda, saya dan juga pemirsa, tepat di belakang saya, ini juga
penumpang sudah banyak yang menunggu, meskipun nanti keberangkatannya masih pada pukul 23.00, tetapi memilih untuk menunggu lebih awal ataupun melakukan check-in lebih awal karena agar mereka bisa menunggu lebih lama dan tidak tertinggal kapal begitu. Dan tadi kalau kami sempat berbincang dengan beberapa penumpang, mereka ada yang dari pagi juga sedari menunggu kapal mereka dikarenakan mereka ini memang banyak yang transit begitu Said dari luar pulau menuju ke Jakarta dan mereka nanti akan menuju perjalanan melalui laut. Dan juga tadi kami juga sempat mendengar mengapa mereka berangkat lebih awal dikarenakan memang mereka menghindari volume penajakan penumpang. Dan perlu saya sampaikan kepada Anda, baik itu ketersediaan tiket yang dilakukan oleh Pelabuhan Tanjung Priok ini memang masih banyak begitu dan ketersediaannya juga masih sangat banyak. Dan perlu saya sampaikan kepada Anda juga, Said dan juga pemirsa, memang kalau kita lihat trafik yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok ini tidak seramai dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya, seperti memang Makassar, pelabuhan di Makassar ataupun pelabuhan di Surabaya. Tetapi memang Tanjung Priok ini banyaknya adalah tempat orang-orang untuk transit dan menggunakan transportasi laut begitu. Dan kalau kita cek tadi, Said dan juga pemirsa, memang untuk harga tiket menuju ke Riau ataupun ke Batam ini harganya hanya 300 hingga 500 ribu rupiah dan ini sangat terjangkau untuk para pemudik. Dan pihak dari Tanjung Priok ataupun Pelabuhan Tanjung Priok ini sudah mengatakan bahwa angkutan mudik lebaran ini ada sebanyak 60.000 tiket yang nanti akan disediakan oleh pihak Pelni begitu dan juga pihak dari Pelabuhan Tanjung Priok. Sejauh ini yang disampaikan kepada Anda, Pak. Baik, sudah mulai banyak juga begitu ya penumpang yang menunggu kapal datang di sana, bahkan mereka tidur saya lihat di ngemper begitu ya untuk menunggu kapal datang. Terima kasih atas informasi Anda, Tere. Kemudian ada Basudiwa yang saat ini berada di jalur selatan. Diwa, seperti apa situasinya di sana? Ya, selamat sore Said. Saat ini untuk jalur selatan Jawa Barat sendiri, mulai dari perjalanan Kota Bandung hingga Tasikmalaya masih terpantau cukup longgar begitu. Namun memang jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, pada hari ini jalur di lintas selatan Jawa Barat ini cukup mulai ramai begitu Said. Dan tadi juga kami melihat ada data dari Dinas Perhubungan di H-5 Lebaran Idul Fitri 2025 ada sekitar 23.000 lebih kendaraan yang melintas di jalur Bandung, Tasikmalaya maupun juga arus sebaliknya. Dan juga kendaraan yang melintas di jalur ini juga didominasi oleh kendaraan roda 2, di mana ada sekitar 6.000 lebih kendaraan roda 2 yang melintas pada jalur Bandung, Tasik, dan ada sekitar 5.000 lebih jalur Tasikmalaya, Bandung. Dan pada hari ini juga memang masih belum ada peningkatan yang cukup signifikan dari para arus pemudik Lebaran 2025 ini. Dan diperkirakan ada lonjakan nantinya di hari tanggal 27 Maret nantinya, di mana di situ juga nanti akan ada bertepatan juga hari libur para pekerja kantor dan juga dengan libur ASN. Said. Baik, situasinya sudah cukup ramai begitu ya. Sudiwa, terima kasih atas laporan Anda, Basudiwa Supraja dan Dava Sidki. Tadi juga sebelumnya ada rekan kami Juan Arya dan juru kamera Hilman Prayitno dari Pelabuhan Merak, Banten. Lalu ada Teresia Silalahi juga dari Pelabuhan Tanjung Priok. Selamat sore, selamat kembali bertugas teman-teman. Dipersembahkan oleh Pemirsa, selama bulan Ramadan 1446 Hijriah, jangan lupa simak